Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Wijayanti dari kelas TI3C akan menemukan pengerjaan proyek akhir dari mata kuliah Bisnis Intelijen bersama teman saya yaitu Nadia Laira Aziza. Di sini kita akan membuat report sebuah proyek dari database yang telah disediakan di LMS. Database yang akan kita gunakan adalah database JADE yang berisi kumpulan data penjualan kaset laku. Insight data yang ingin kita gali adalah data detail order, sehingga di sini kita akan menggunakan beberapa tabel saja yang terlibat dengan data detail order. Tabel yang terlibat dengan data detail order diantaranya yaitu tabel produk, order detail, dan artis, yang akan diolah untuk mengetahui hasil penjualan kaset berdasarkan artisnya. Nah, di sini untuk langkah yang pertama yaitu mendapatkan raw data. Untuk yang pertama kali kita harus mengimport database JADE. Di sini sudah di-download dari resource yang telah disediakan di LMS. Kemudian kita buka MS SQL Server, kemudian kita konekkan dengan servernya. Setelah itu pada database kita klik kanan dan pilih yang restore files and file root. Kemudian untuk database di sini kita beri nama untuk database-nya. Setelah itu pilih yang from device dan kita browse untuk mencari datanya. Kita klik add. Nah, di sini yang sudah di-download tadi kita pilih, kemudian kita klik OK. Kemudian pada restore di sini kita checklist dan kita klik OK. Database JADE sudah berhasil di-restore. Kita cek, di sini sudah terdapat database JADE. Kemudian di sini akan menggunakan beberapa tabel, diantaranya yaitu tabel produk, order detail, dan artis, yang akan diolah untuk mengetahui hasil penjualan kaset berdasarkan artisnya. Untuk mengetahui isi dari 3 tabel tersebut dapat dilakukan dengan menjalankan query ini. Kita gunakan yang database JADE. Di sini untuk tabel produknya, kemudian untuk tabel yang lain yaitu tabel order detail, dan juga tabel artis. Kemudian di sini untuk yang order detail dan produk kita jalankan bersamaan untuk mengetahui nama kolom yang sama agar bisa melakukan join di antara kedua tabel. Di sini kita select yang DB produk dan juga order detail, kemudian kita execute. Di sini yang sama yaitu pada kolom produk code. Setelah mengetahui nama kolom yang sama yaitu kolom produk code, kita lakukan join antara tabel produk dengan order detail dengan menjalankan query ini. Kita menggunakan 2 tabel yaitu order detail dan juga produk. Kemudian di sini di mana situasinya ketika produk code di dalam order detail dan juga produk code di dalam produk sama. Kemudian kita lakukan join 3 tabel yaitu produk, order detail, dan juga artis dengan menampilkan beberapa kolom saja yang dibutuhkan. Seperti order ID, quantity, price, title, format, artist name, genre, dan country. Dengan menjalankan query yang telah disediakan di sini,
Kemudian query-nya nanti akan disimpan untuk digunakan dalam proses ETL hingga visualisasi. Langkah yang selanjutnya yaitu kita buat database baru dengan nama JD Data Warehouse. Kita klik kanan pada database, kemudian new database. Kita beri nama dengan JD Data Warehouse. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah berhasil dibuat database baru. Kemudian kita menuju langkah yang selanjutnya yaitu tentang proses ETL. Kita masuk ke dalam SSDT, kemudian kita buat project baru, beri nama dengan JD, kemudian kita arahkan lokasinya, dan kita klik OK. Setelah itu pada control flow di sini kita drag sebuah data flow task, kita rename menjadi dim product, kemudian kita klik 2 kali, maka akan diarahkan ke dalam data flow. Pada data flow, drag task oleh DB source, kemudian klik 2 kali di sini. Kita buat oleh DB connection manager baru dengan klik new, kemudian kita klik new, di nama server name yang digunakan pada SQL Server, dan pada select or enter database name di sini pilih yang JD dan klik OK. Pada name of the table or view di sini kita pilih yang DBO product. Kemudian klik column, kita checklist yang title dan format. Kita klik OK. Selanjutnya kita drag sebuah lookup. Kemudian kita hubungkan oleh DB source menggunakan present dan constraint ke lookup. Kita klik 2 kali pada lookup. Di sini untuk yang oleh DB connection di sini kita buat baru. Kita pilih yang JDDW. Kemudian kita klik OK. Nah, pada database JDDW di sini belum ada tabel. Kita buat terlebih dahulu tabelnya dengan mengeklik new. Kita beri nama dengan dim product. Kemudian kita tambahkan ID product sebagai primary key. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita pilih yang use a table or view. Di sini sudah terdapat tabel dim product. Kita pilih. Kemudian kita arahkan ke kolom. Kita drag title ke title. Kemudian format ke format. Setelah itu klik OK. Kemudian kita drag sebuah OLEDP destination. Kemudian kita hubungkan lookup dengan OLEDP destination. Pada output di sini pilih yang lookup no match output. Kemudian kita klik OK. Kita klik 2 kali pada lookup. Kemudian pada general di sini pilih yang redirect rows to no match output. Kemudian klik 2 kali pada OLEDP destination.
Pada OLEDP Connection Manager di sini pilih yang JDDW. Kemudian pilih yang tabel dim product. Arahkan ke menu mapping. Di sini sudah sama antara input column dan juga destination column-nya. Kemudian klik OK, lalu kita jalankan dengan mengeklik start. Ini sudah berhasil dijalankan, tidak ada pesan error. Kemudian kita cek pada SQL Server, pada database JDDW di sini sudah berhasil dibuat tabel dim product. Kemudian kita cek isi dari tabel dim product dengan menjalankan query. Di sini sudah berhasil dibuat, yaitu dengan ID product, title, dan juga format untuk kolomnya. Setelah itu kita coba untuk mengedit pada database JD. Kita coba untuk mengedit di tabel DBO product. Kita klik yang edit tab 200 row. Misalnya di sini pada title. Dan kita coba jalankan lagi pada SSDT. Di sini, karena tadi kita telah merubah satu data, maka lookup no match outputnya di sini telah ditambahkan, yaitu satu baris. Yang dimana di sini awalnya yaitu 2458 baris, maka bertambah menjadi 2459 baris. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadia Laira. Baik, di sini saya, Nadia Laira Aziza, akan melanjutkan demo dari pengerjaan tugas akhir project dari mata kuliah Business Intelligence. Jadi, untuk tahap selanjutnya yaitu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk membuat tabel dim artis melalui proses ETL. Jadi pada tab Control Flow, kita drag task data flow task. Ini kita stop dulu. Kemudian kita ke Control Flow, kemudian drag data flow task. Kita rename menjadi dim artis. Lalu double klik pada task dim artis. Setelah itu kita akan diarahkan pada tab data flow. Kemudian pada tab data flow kita drag task OLEDP source. Kemudian kita drag juga lookup. Setelah itu kita drag juga OLEDP destination. Kemudian double klik pada task OLEDP source untuk melakukan konfigurasi. Kita double klik di sini. Kemudian pada tab Connection Manager kita pilih connection yang telah dibuat sebelumnya yang terhubung dengan database JD. Di sini sudah terhubung dengan koneksi yang terhubung dengan database JD. Kemudian select tabel DBO artist di bagian sini. Setelah itu klik tab column dan pastikan antara external column dan output column sesuai. Di sini sudah sesuai antara external column dan output column-nya. Kita klik OK. Kemudian hubungkan precedence constraint yang berwarna biru antara OLEDP source dengan lookup. Lalu double klik pada task lookup untuk melakukan konfigurasi. Kita hubungkan dengan lookup. Kita double klik. Kemudian pada tab connection, kita pilih koneksi yang telah dibuat sebelumnya yang terhubung dengan database JDDW. Di sini kita ganti koneksinya dengan database JDDW, klik OK. Kemudian kita klik New pada bagian Use a Table or View. Setelah itu, query-nya kita sesuaikan seperti ini untuk membuat tabel dim artis. Ini kita ganti dengan dim artis. Kemudian kita tambahkan ID artis seperti ini. ID artis yang sebagai primary key, kemudian artist code, artist name, genre,
country, dan city. Setelah sesuai seperti ini, kita klik OK. Kemudian select tabel dim artis yang telah dibuat pada use table or view. Ini kita centang dulu, kita klik. Kemudian pilih yang dim artis. Lalu klik tab column dan cocokkan nama kolom artis code, artis name, genre, country, dan city antara sisi kanan dan kiri. Kita klik tab column. Ini kita sesuaikan untuk artis code. Kita tarik ke sini. Kemudian artis name, kemudian genre, dan country. Dan juga city. Setelah dicocokkan seperti berikut, kita klik OK dan hubungkan precedence constraint antara lookup dengan OLEDB destination. Kita hubungkan. Kemudian di sini untuk pada bagian output kita pilih lookup no match output. Setelah itu kita klik OK. Lalu double klik pada task lookup. Di sini pada bagian general, pada bagian specify how to handle rows with no matching entries, di sini kita pilih yang redirect row to no match. Setelah itu kita klik OK. Double klik pada OLEDB destination untuk melakukan konfigurasi. Kemudian pada tab connection manager kita pilih koneksi yang terhubung dengan database JDDW. Kemudian select tabel dim artis. Kemudian kita klik tab mapping. Apabila antara input column dan destination column telah sesuai seperti ini, kita bisa klik OK. Kemudian pada tab control flow, di sini kita hubungkan precedence antara dim product dengan dim artis. Setelah itu kita jalankan package dengan klik button start. Nah, di sini untuk package telah berhasil dijalankan dengan sukses tanpa error. Kemudian kita cek pada aplikasi SSMS apakah tabel dim artis telah berhasil dibuat pada database JDDW. Kita refresh dulu. Kita cek pada database JDDW. Di sini sudah berhasil dibuat sebuah tabel dim artis. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk membuat tabel fakta melalui proses ETL. Jadi pada ini kita stop dulu. Kemudian kita ke tab control flow. Kita drag data flow test. Di sini kita rename menjadi tabel fakta. Kemudian hubungkan precedence constraint antara dim artis dengan tabel fakta. Kemudian kita double klik tabel fakta, kita akan diarahkan pada halaman data flow, kemudian kita drag sebuah task yaitu OLEDB source. Kemudian kita double klik untuk melakukan konfigurasi. Di sini kita hubungkan dengan database JD, sudah sesuai. Lalu pada bagian data access mode kita pilih SQL common. Setelah itu kita kopas query ini yang telah kita dapatkan ketika proses mendapatkan raw data. Kita copy, kita masukkan ke dalam SQL common text. Setelah itu kita klik build query. Ketika muncul window query builder, kita klik OK, kemudian kita klik parse query. Ketika pesan the SQL statement was successfully parsed, kita klik OK, kemudian kita klik preview untuk melihat isi dari tabel yang telah kita buat. Kemudian kita klik close. Kemudian klik OK. Setelah itu kita drag task lookup. Kemudian kita rename menjadi lookup product. Setelah itu kita hubungkan precedence constraint yang berwarna biru antara OLEDB source dengan lookup product. Lalu kita double klik pada task lookup product untuk melakukan konfigurasi.
Kemudian pada tab connection kita hubungkan dengan database JDDW. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita select tabel DPO dim product. Setelah itu kita klik tab column dan cocokkan antara nama kolom title dan format antara sisi kanan dan kiri. Dikarenakan tabel fakta harus memiliki primary key, maka kita centang bagian ID produk untuk mewakili title dan format. Setelah itu kita klik tab general dan kita select ignore failure pada bagian specify how to handle row with no matching entry. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita drag task lookup dan kita rename menjadi lookup artist. Setelah itu kita hubungkan precedence constraint antara lookup product dengan lookup artist. Kemudian pada window input output selection, di sini kita pilih lookup match output. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita double klik pada task lookup artist. Pada tab general kita pilih ignore failure. Kemudian pada tab connection di sini kita koneksikan dengan database JDDW. Kemudian select tabel DPO dim artist. Kemudian kita klik tab column. Dan di sini kita cocokkan nama kolom artist name, kemudian genre, dan country. Dikarenakan tabel fakta harus memiliki primary key, maka kita centang pada bagian ID artist untuk mewakili kolom-kolom tersebut. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita drag task OLEDP destination. Kemudian kita hubungkan constraint antara lookup artist dengan OLEDP destination. Kemudian pada input output selection di sini kita pilih yang lookup match output. Setelah itu kita klik OK. Lalu double klik pada task OLEDP destination untuk melakukan konfigurasi. Di sini pada tab connection manager kita koneksikan dengan database JDDW. Kita klik OK. Kemudian kita klik new pada bagian name of the table or the view. Nah, di sini untuk create table-nya kita ubah namanya menjadi tabel fakta. Kemudian untuk kolom title, format, artist name, genre, dan country kita hapus karena kolom-kolom ini telah terwakilkan oleh ID artist. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik tab mapping. Kemudian di sini kita cek apakah input column dan destination column telah sesuai. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian kita jalankan package-nya dengan klik start. Di sini package telah berhasil dijalankan dengan sukses tanpa error. Setelah itu kita cek pada aplikasi SSMS apakah tabel fakta telah berhasil dibuat pada database JDDW. Di sini kita refresh terlebih dahulu. Kita cek pada database JDDW bagian tabel. Di sini untuk tabel fakta telah berhasil dibuat. Kemudian kita cek isi dari tabel fakta dengan menggunakan perintah select from tabel fakta. Nah, di sini untuk tabel fakta terdapat 63.770 row. Kemudian kita lanjutkan pada bagian visualisasi data. Kita buka aplikasi Power BI Desktop. Setelah aplikasi Power BI Desktop terbuka, kita klik Get Data. Kemudian kita pilih yang SQL Server. Setelah itu kita masukkan server kita. Kemudian untuk name database-nya adalah JDDW. Kemudian pada bagian data connectivity mode, di sini kita pilih yang import. Setelah itu kita klik OK.
Pada window yang muncul setelah klik OK, kita cek nama server dan database-nya. Apakah sudah benar? Jika sudah benar, kita klik Connect. Kemudian pada window navigator, kita beri centang pada semua tabel. Setelah itu kita klik Load. Kita tunggu hingga proses load selesai. Setelah proses loading selesai, double klik pada ikon diagram batang yang bertuliskan Stack Column Chart. Kita double klik ini. Kemudian kita centang dan drag artist name pada tabel dim artist ke dalam chart. Ini kita drag ke sini. Setelah itu tambahkan juga price pada tabel fakta ke dalam chart. Pastikan pada value price yang terpilih adalah sum. Di sini sudah benar sum. Jadi chart ini menggambarkan bahwa di sini setiap artis dengan omset yang dia peroleh. Misal di sini nama artis Cinderella Sidar dengan omset sebesar 980,92 dolar. Kemudian kita tambahkan chart yang kedua, sama seperti sebelumnya. Kita double klik pada Stack Column Chart. Kemudian kita centang dan kita drag artist name pada tabel dim artist ke sini. Kemudian kita tambahkan juga KTY pada tabel fakta ke dalam chart kedua. Kita drag KTY ke sini. Di sini menandakan bahwa artis dengan nama, misal kita pilih yang ini, Rosalba Ariana. Di sini dia untuk jumlah penjualannya mencapai 324. Kemudian kita tambahkan chart yang ketiga, sama seperti sebelumnya. Kita double klik chart ini. Kemudian kita centang dan kita drag country pada tabel dim artist. Kita drag ke sini. Setelah itu kita tambahkan juga price pada tabel fakta. Kita drag price ke sini. Jadi di sini untuk chart yang ketiga memberikan informasi bahwa misal di sini untuk negara Swedan, total penjualannya yaitu sebesar 3.991,09. Nah, jadi di sini misal kita pilih salah satu batang dari chart ketiga, di sini misal Kenya. Kita akan mendapatkan informasi penjualan dari negara Kenya dengan artis yaitu Jam Imekoleta, kemudian ada artis Jaden Meura dan beberapa artis lainnya juga. Kemudian di sini juga memberikan informasi penjualan dari setiap artis. Kita juga bisa melihat detail penjualan dari masing-masing country dengan cara menambahkan visualization. Di sini kita double klik pada icon slicer. Kemudian kita drag country ke sini. Nah, misal di sini kita pilih salah satu country, misal Argentina. Nah, di sini akan menampilkan informasi detail dari penjualan kaset di negara Argentina, yaitu dengan total penjualan sebesar 1.376,31 dolar dengan artis-artis. Di sini terdapat 3 artis yaitu Octavia Hillary, Clary Ingram, dan Rosarina Mirella. Dan di sini untuk masing-masing artis mendapatkan total omset yang berbeda-beda sesuai yang mereka dapatkan. Kemudian di sini juga terdapat informasi total produk yang telah berhasil dijual berdasarkan artisnya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.